Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berjudul Inhaler Respiratory Device yang beranggotakan Fadia Sari, Vincenzo Naomi Ruwamba, Mujibur Rizal, Namira Rizka Hasria, Fadilah, dan Farah Septia akan mempresentasikan hasil kajian. Next. Nah, adapun yang akan kami bahas ada dua, yaitu yang pertama terkait penjelasan penggunaan inhaler MDI oleh Vince Ruwamba dan saya sendiri Fadia Sari. Yang kedua yaitu yang akan kami bahas yaitu artikel internasional tentang penggunaan inhaler yang akan dibahas oleh Mujibur Rizal, Fadilah, Farah Septia, dan Namira Rizka Hasria. Nah, yang pertama, penjelasan penggunaan inhaler MDI yang akan dipraktekkan langsung oleh Vince Naomi Ruwamba dan saya sendiri Fadia Sari. Berikut adalah video cara penggunaan inhaler MDI. Selanjutnya, artikel internasional terkait penggunaan inhaler akan dijelaskan langsung oleh Mujibur Rizal, Fadilah, Farah Septia, dan Namira Rizka. Pada teman-teman, saya persilahkan. Berikut merupakan artikel acuan yang kami gunakan sebagai acuan untuk inhaler MDI. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fadila akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari jurnal yang kami gunakan. Nah, jurnal yang kami gunakan ini adalah yang berjudul Evaluation of Inhaler Technique Among Patients with Asthma and COPD in Yemen. Nah, jurnal ini dari Universitas Taibah Yaman yang diterbitkan oleh Elsevier tahun 2018. Nah, obat hirup secara luas diresepkan untuk pasien dengan penyakit asma dan juga penyakit paru obstruktif
kronik atau PPOK. Hal tersebut dikarenakan agen terapeutik bekerja secara langsung ke paru-paru dan memberikan onset yang lebih cepat, kemanjuran yang lebih besar, dan juga efek samping yang lebih kecil. Nah, teknik inhalasi pasien sering dikaitkan dengan respon klinis yang ditimbulkan. Nah, penggunaan inhaler yang tidak tepat ini dapat menyebabkan hasil klinis yang buruk. Meter dose inhaler atau MDI dan juga dry powder inhaler atau DPI merupakan jenis perangkat inhaler yang paling umum digunakan di masyarakat. Nah, untuk edukasi dan konseling pasien mengenai teknik penggunaan inhaler ini sangat penting untuk pengobatan asma dan juga PPOK. Di Yaman sendiri, asma dan PPOK ini termasuk ke dalam 10 penyebab utama morbiditas dan juga mortalitas. Nah, pasien di Yaman ini menganggap apotek sebagai fasilitas kesehatan yang paling mudah untuk diakses. Nah, dengan adanya anggapan apotek sebagai vaskes yang paling mudah untuk diakses, apotek menjadi ada kesempatan untuk mengedukasi pasien mengenai penggunaan obat inhalasi. Nah, banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana penggunaan meter dose inhaler yang tepat, tetapi masih sedikit pasien yang mengetahui bagaimana penggunaan meter dose inhaler ini secara benar. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi teknik penggunaan meter dose inhaler di antara pasien asma dan juga PPOK di Yaman, dan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan MDI secara benar. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait metode dan bahan, di mana desain studi ini berbentuk studi cross-sectional yang dilakukan antara 1 Maret dan 1 Juni 2016 di 5 apotek di Sanaa, Yaman. Pelatihan diberikan kepada lembaga farmasi setempat berkenaan dengan berbagai teknik inhaler dan mengevaluasi teknik penggunaan inhaler pada pasien dewasa. Di sini estimasi sampel dihitung menggunakan rumus yang tertera pada slide, di mana N itu yaitu banyaknya sampel, Z yaitu statistik tingkat kepercayaan, yaitu 1,96, P perkiraan prevalensi atau proporsi 10%, dan D yaitu presisi, yaitu 95%. Ya, juga menjadi 0,05. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasil yaitu 77 pasien. Nah, di sini pasien dewasa diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini ketika mereka memasuki apotek untuk membeli atau bertanya tentang obat inhaler mereka. Nah, di sini sampel atau pasien itu diundang untuk berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan dan juga tanpa bayaran. Next. Nah, untuk pertimbangan etikanya sendiri, di sini penelitian ini telah disetujui oleh Universitas Sains dan Teknologi dan manajer apotek itu sendiri. Kemudian persetujuan tertulis juga diperoleh dari manajer farmasi dan pasien, dan juga data pribadi mengenai apoteker, apotek, dan pasien dirahasiakan. Evaluasi pengetahuan tentang pasien tentang penggunaan MDI yang tepat itu dilakukan menggunakan checklist evaluasi yang 100% telah tervalidasi seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Untuk sistem penilaian yang digunakan yaitu di mana setiap langkah yang dilakukan diberi nilai 1. Langkah yang tidak dilakukan atau salah diberi nilai 0. Skor 7 dengan demonstrasi langkah kritis yang efektif dianggap baik. Skor 5 dan 6 dengan demonstrasi langkah-langkah kritis yang efektif dianggap sedang. Dan pasien dengan skor 4 dianggap buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Prasetya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil dan pembahasan. Adapun pada penelitian ini sebanyak 159 pasien yang datang ke apotek dengan diagnosa asma atau PPOK. Dengan 49 dari pasien ini memenuhi kriteria
kriteria inklusinya dan diterima untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk semua 49 pasien setuju untuk berpartisipasi. 31 pasien didiagnosa dengan PPOK dan 18 didiagnosa dengan asma. Untuk semua pasien menggunakan inhaler yaitu berupa salbutamol. Dari 49 pasien, sekitar 47 atau 95,9%-nya adalah laki-laki dan 2 atau 4,1%-nya adalah perempuan. Usia rata-rata responden adalah 52,90 kurang lebih 6,86 tahun atau kisaran antara 43 sampai dengan 64 tahun. Berikut dapat dilihat mengenai recommended checklist of meter dose inhaler, yaitu yang pertama shake the inhaler well atau kocok inhaler dengan baik, lalu yang kedua berupa remove the dust cap atau lepaskan tutup capnya, lalu yang ketiga ada exhale slowly through forced lips, yaitu buang napas perlahan melalui bibir yang mengerucut. Selanjutnya ada if using the closed mouth technique, hold the inhaler upright and place the mouthpiece between your lips. Be careful not to block the opening with your tongue or teeth. If using the open mouth technique, open your mouth wide and hold the inhaler upright 1 until 2 inches from your mouth, making sure the inhaler is properly aimed, yaitu jika menggunakan teknik mulut tertutup, pegang inhaler dengan tegak dan letakkan corong di antara bibir Anda. Berhati-hatilah agar tidak menghalangi lubang dengan lidah atau gigi Anda. Jika menggunakan teknik atau mulut terbuka, buka mulut Anda lebar-lebar dan pegang inhaler dengan tegak 1-2 inci dari mulut Anda. Pastikan inhaler diarahkan dengan benar. Selanjutnya ada press down on the inhaler once as you start a slow deep inhalation, yang mana artinya yaitu tekan inhaler sekali saat Anda memulai inhalasi yang lambat dan dalam. Lalu continue to inhale slowly and deeply through your mouth. Try to inhale for at least 5 seconds. Itu lanjutkan untuk menarik napas perlahan dan dalam melalui mulut Anda. Cobalah untuk menarik napas setidaknya selama 5 detik. Lalu hold your breath for 10 seconds. Use your fingers to count to 10 slowly. If you 10 seconds make you feel uncomfortable, try to hold your breath for at least 4 seconds. Yang mana artinya itu tahan napas Anda selama 10 detik. Gunakan jari Anda untuk menghitung sampai 10 secara perlahan. Jika 10 detik membuat Anda merasa tidak nyaman, cobalah menahan napas setidaknya selama 4 detik. Lalu exhale slowly, buang napas perlahan. Selanjutnya, wait at least 13 until 16 seconds before inhaling the next puff of medicine, yaitu tunggu setidaknya 30 sampai dengan 60 detik sebelum menghirup obat berikutnya. Next. Untuk tabel 2 menunjukkan dari penggunaan MDI yang tepat di antara pasien dalam penelitian ini. Dapat dilihat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 9 pasien atau sekitar 18,4% menunjukkan pengetahuan yang baik tentang teknik penggunaan dari MDI itu sendiri. 2 pasien atau 4,1% menunjukkan pengetahuan sedang, sebagian besar pasien yaitu sekitar 77,6% menunjukkan pengetahuan yang buruk tentang teknik penggunaan MDI yang benar. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan, yaitu p-value dengan 0,000 antara pasien dan tanpa pelatihan sebelumnya mengenai teknik penggunaan MDI yang tepat. Untuk semua pasien dengan pelatihan sebelumnya, yaitu 18,4% dari pasien penelitian menunjukkan pengetahuan yang baik tentang teknik MDI yang tepat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa satu-satunya faktor yang mempengaruhi penggunaan dari MDI yang tepat adalah terdapat pelatihan sebelumnya tentang teknik penggunaan MDI kepada pasien. Dapat dilihat di sini bahwa pengetahuan paling sedikit itu pada untuk press down on the inhaler once as you start a slow deep inhalation. Lalu yang kedua pada using untuk closed mouth technique. Baiklah, sekian dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, berdasarkan hasil yang dipaparkan tadi, dapat dilihat bahwa mayoritas pasien dalam penelitian ini tidak dapat menggunakan MDI mereka dengan benar, dan hal tersebut ada hubungan antara pelatihan dengan penggunaan MDI yang benar.
Jadi pasien yang sebelumnya sudah pernah dilatih penggunaan MDI, mereka itu bisa memperagakan step penggunaan dengan benar. Sehingga untuk meningkatkan keterampilan penggunaan MDI pasien, tenaga kesehatan harus memastikan pasien dilatih tentang cara penggunaan MDI yang benar. Kemudian mayoritas pasien di Yaman itu menerima pengobatan dan perawatan dari apotek, sehingga apoteker komunitas yang dapat memainkan peran penting terkait peningkatan kemampuan pasien untuk menggunakan MDI dengan benar. Akan tetapi di Yaman sendiri jumlah apoteker yang bekerja di farmasi komunitas itu kurang dari 10%, dan hal ini bisa menjelaskan mengapa pengetahuan pasien buruk tentang cara penggunaan MDI yang benar. Next. Teknik penggunaan inhaler yang salah kemudian bisa mempengaruhi pencapaian hasil pengobatan pasien. Dan hal ini akan mengarah pada peningkatan resiko pasien harus masuk ke UGD, kemudian juga meningkatkan biaya penyakit dan penurunan kualitas hidup pasien. Program pelatihan untuk apoteker komunitas dan tenaga kesehatan lainnya adalah kunci potensial untuk meningkatkan teknik penggunaan MDI di antara pasien. Sesi konseling dan edukasi pasien yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga akan meningkatkan kemampuan pasien untuk menggunakan MDI dengan benar. Next. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah mayoritas pasien dalam penelitian ini tidak dapat menggunakan inhaler mereka dengan tepat. Lalu pasien harus diedukasi mengenai teknik penggunaan inhaler yang benar, terutama saat pengeluaran obat inhaler. Program intervensi pelatihan dan pendidikan dapat berkontribusi pada peningkatan teknik penggunaan MDI di antara pasien. Penelitian ini hanya dilakukan di satu kota dan dengan jumlah sampel yang sedikit, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari Nadia Despasia tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.